Sementara banjir susulan masih terjadi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Luapan air semakin meluas karena sungai yang mendangkal akibat material batu dan sedimen dari banjir. Nagari Maninjau di Kecamatan Tanjung Raya Agam, Sumatera Barat terdampak banjir bandang susulan akibat masih tingginya curah hujan. Air yang membawa material batu dan sedimen membuat sungai mendangkal sehingga luapan air semakin parah. Gubernur Sumatera Barat meninjau lokasi berharap tambahan bantuan alat berat untuk mengeruk sungai. Sejak akhir November 2025, Nagari Maninjau sudah lebih dari 5 kali diterjang banjir bandang yang dipicu meluapnya sungai Muara Pisang. Puluhan rumah juga ikut terdampak, 3 jembatan rusak akibat banjir. Dan kita di Sumatera Barat untuk hari ini dan selanjutnya sangat membutuhkan tambahan peralatan karena masih banyak sungai kita yang masih sedimennya banyak, tinggi. Nah ini semuanya perlu dikeruk ya, sehingga aliran air tetap berada pada jalur semestinya. Kalau nanti akan melebar kiri kanan lagi dan kita akan berisiko keluar rumah. Saudara, sejak akhir November, warga di Tabiang, Bandar Gadang, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat tak henti-hentinya dilanda banjir. 6 kali sudah dihantam banjir, warga berharap ada kebijakan untuk relokasi rumah. Kawasan Tabiang, Bandar Gadang kini dipenuhi lumpur tebal. Ketinggian lumpur sisa banjir yang menimbun rumah warga berkisar antara 50 hingga 70 cm. 2 unit alat berat dikerahkan untuk percepatan pembersihan. Melihat kondisi banjir yang terus berulang dan menyebabkan trauma, warga sangat berharap direlokasi. Tanggal 27 November, daerah ini sudah berapa kali diterjang banjir? Sudah 6 kali, iya 6 kali banjir. Kemarin masuk yang terbesar itu sudah tanggal 27 itu. Iya ada lah, nggak mungkin kita mau tinggal di sini terus. Cuman kan kondisinya kalau bagi kami yang punya rumah tentu ada harapan lah dari pemerintah, apakah ada untuk relokasi atau nanti ada untuk penanggulangan banjirnya seperti apa. Kalau Curah hujan tinggi menyebabkan banjir terus menerjang Kabupaten Agam dan Kota Padang, Sumatera Barat. Lalu bagaimana penanganannya? Kita tanya langsung ke jurnalis Kompas TV Rio Johannes di Padang, Sumatera Barat. Rio, jadi total berapa kecamatan di Padang yang terdampak banjir susulan? Curah hujan tinggi yang melanda Kota Padang itu sejak Jumat pagi yang kemarin itu menyebabkan banjir di 4 kecamatan yang ada di Kota Padang, yaitu Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Pau, dan Kecamatan Lubuk Begalung. Ada 4 titik kawasan. Dan kawasan terdampak ini merupakan kawasan yang sebelumnya pada tanggal 27 November lalu itu juga sudah diterjang banjir bandang, sehingga sebagian besar dari warga yang berada di lokasi terdampak ini sudah ada yang mengungsi, bahkan ada yang sudah mengontrak untuk sementara. Di antara mereka seperti di Tabiang Bandar Gadang itu sudah hampir lebih dari 1 bulan mereka sudah mengontrak rumah secara mandiri karena takut ancaman banjir susulan di tengah cuaca ekstrim yang masih berpotensi untuk melanda Kota Padang. Demikian, Audrey. Warga kan menginginkan, berharap adanya segera direlokasi. Apa tanggapan dari pemerintah daerah? Sudahkah ada respon dari Pemda, Rio? Ya, sejauh ini memang untuk relokasi belum ada pembicaraan terkait hal itu. Saat ini memang pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan khususnya Kota Padang masih fokus untuk melakukan pembersihan kawasan terdampak, juga membangun hunian sementara bagi warga-warga yang terdampak banjir bandang sejak tanggal 27 November yang lalu. Saat ini beberapa titik kawasan sudah mulai dibangun, seperti di kawasan Kecamatan Pau, itu ada di daerah Kapalokoto, ada lebih kurang 100 unit rumah yang sudah rumah hunian sementara yang sudah dalam proses pembangunan. Dan juga untuk warga yang enggan atau tidak mau mengungsi atau dipindahkan sementara ke hunian sementara, itu pemerintah Kota Padang memberikan kompensasi berupa dana sebesar Rp500.000 satu bulannya, di mana dana ini bisa digunakan oleh warga terdampak untuk mengontrak rumah, biaya sewa rumah selagi mereka mendapatkan kepastian akan titik mana mereka bisa ditempatkan dalam hunian sementara nanti. Dan untuk di Kota Padang, titik terparah itu ada di daerah Kecamatan Pau, yaitu daerah Batu Busuk
di sana itu sudah beberapa kali diterjang banjir bandang, dan terakhir pada Jumat kemarin itu terjangan banjir bandang menyebabkan 2 titik jalan menuju kawasan Batu Busua yang dihuni lebih dari 400 jiwa itu amblas tergerus arus sungai. Dan tidak hanya jalan, tidak hanya akses jalan, tapi juga warga akibat terjangan banjir bandang yang terakhir itu juga menyebabkan akses listrik warga menuju ke Batu Busua terputus. Sehingga memang dari tadi siang itu saya lihat di lapangan petugas dari PLN sudah melakukan beberapa upaya perbaikan, dan ada 400 warga yang saat sore itu sudah bisa dialiri listrik lagi, dan masih bersisa 50 kakak lagi yang berada di atas kawasan paling atas, dan ini butuh effort yang lebih untuk melakukan perbaikan dan ditargetkan akan bisa teraliri listrik pada besok pagi. Demikian. Laporan dari Padang, Sumatera Barat. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Rio Johannes.